Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Khalid Abdurrahman dengan NIM 2314010287. Sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Quran surat An-Nahl ayat 125 sampai 128. Di sini saya akan membacakan ayat, lalu terjemahan, terus tafsiran, lalu relevansi dengan pendidikan. Baik, dimulai dari ayat yang pertama, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Lalu di sini saya akan menjelaskan tafsiran dari tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang Quran surat An-Nahl ayat 125 ini, yaitu Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana terbaca pada ayat yang lalu, kini diperintahkan lagi untuk mengajak siapapun agar mengikuti pula prinsip-prinsip ajaran bapak para nabi pengumandang tauhid itu. Ayat ini menyatakan bahwasanya, yaitu, wahai Nabi Muhammad, serulah, yakni lanjutkan usahamu untuk menyuruh semua yang engkau sanggup seru kepada jalan yang ditunjukkan Tuhanmu, yakni ajaran Islam dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka, yakni siapapun yang menolak atau meragukan ajaran Islam dengan cara yang terbaik. Ayat ini dipahami oleh sementara ulama sebagai menjelaskan 3 macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan cara dakwah terhadap cendekiawan yang harus memiliki pengetahuan tinggi, yang diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Lalu relevansi Quran surat An-Nahl ini dengan pendidikan, yaitu ayat An-Nahl ayat 125 ini memiliki relevansi yang mendalam dengan konsep pendidikan dalam perspektif Islam. Dalam ayat Quran surat An-Nahl ini, ayat 125 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bantuan yang diberikan kepada kaum muslim saat perang Badar dengan menurunkan 5.000 malaikat. Secara filosofi, ayat ini mengajarkan tentang pentingnya kesabaran dan ketakwaan dalam menghadapi tantangan. Dalam konteks pendidikan, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai prinsip dasar dakwah. Kesuksesan dalam proses belajar mengajar memerlukan kesabaran. Baik, lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat 126. Di sini saya akan membacakan seperti sebelumnya, membacakan ayat, arti, tafsiran, serta relevansi dengan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Yang artinya, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar.
Baik, di sini saya akan membacakan tafsiran dari Ibnu Katsir dan tafsiran dari Al-Misbah, yaitu di sini saya akan membacakan dari tafsir Ibnu Katsir terlebih dahulu, yaitu jika ayat yang lalu memberikan pengajaran bagaimana cara berdakwah, maka ayat ini, ayat 126 ini memberikan pengajaran bagaimana seharusnya membalas jika kondisi telah mencapai tingkat pembalasan. Jika ayat 125 menentukan bagaimana cara menghadapi sasaran dakwah yang diduga dapat menerima ajaran agama Islam, ayat 126 ini dijelaskan bagaimana menghadapi mereka yang membangkang dan melakukan kejahatan terhadap para pelaku dakwah, yakni dai atau penganjuran kebaikan. Sementara ulama berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan gugurnya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu an dalam perang Uhud, dan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Hidung dan telinga beliau dipotong, perutnya dibelah, jantungnya diambil lalu dikunyah. Hadis di atas dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk menyatakan bahwa ayat-ayat di atas turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah karena perang Uhud terjadi di Madinah pada tahun ketiga Hijrah. Ibnu Katsir yang juga menyinggung hadis ini dalam tafsirannya berpendapat bahwa hadis di atas lemah karena salah seorang perawinya, yaitu Salih ibnu Bashir al-Murni dinilai lemah oleh pakar-pakar hadis. Lalu di sini saya akan membacakan tafsiran dari tafsir Al-Misbah, yaitu yang menjelaskan Allah Ta'ala memerintahkan untuk berlaku adil dalam memperlakukan hukum kisah dan penyepadanan dalam pemenuhan hak, sebagaimana yang dikatakan Abdur Razak dari Ibnu Sirin, di mana ia berkata mengenai firman Allah, fa'aqa, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian. Artinya, jika salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu, maka ambillah dengan kadar yang sama. Yaitu di sini ayat ini menjelaskan tentang balas membalas yang disebut qisas. Lalu saya akan menjelaskan relevansi pendidikan Quran surat 26 ini, yaitu ayat 126 sampai 128 surat Al-Imran. Surat An-Nahl ini memiliki relevansi dengan konsep pendidikan Islam kontemporer. Pada ayat 126 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kemenangan hanya bersumber dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Menurut penelitian Mustafa pada tahun 2021 ini, dia menjelaskan di jurnal Pendidikan Islam Terpadu, yaitu menjelaskan tentang prinsip ini dapat diimplementasikan dalam beberapa aspek pendidikan, yaitu yang pertama, pengembangan kurikulum yang menempatkan tauhid sebagai asas utama. Yang kedua, yaitu penanaman keyakinan bahwa keberhasilan belajar merupakan perpaduan antara akhirat dan tawakal. Jadi di sini kita akan mengejar akhirat dengan tawakal kita dan bersungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, yaitu pembentukan lingkungan belajar yang menenangkan jiwa. Yang terakhir, yaitu evaluasi pembelajaran yang tidak hanya berorientasi hasil tetapi juga proses spiritual peserta didik. Jadi di sini menjelaskan tentang kita tidak melihat hasil tapi bagaimana kita melihat proses dalam melakukan sesuatu itu sampai itu berhasil. Baik, di sini saya akan membacakan ayat 127 sampai 128. Ternyata tafsiran dari Quran surat An-Nahl ayat 126 sampai 128 itu saling berketerkaitan. Jadi sini saya akan melanjutkan dari Quran surat An-Nahl ayat 127 sampai 128 serta penafsiran dan implementasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Yang artinya, dan bersabarlah Muhammad, dan
kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Lalu ayat 128, Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun, yang artinya sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini tafsirannya ternyata masih keterkaitan. Lalu saya akan membacakan tafsiran dari kitab Al-Misbah saja yang berlanjut dari 126 tadi, yang menyatakan bahwa setelah mengesankan tidak akan terjadinya pembalasan, ayat di atas menunjukkan dengan perintah sabar. Tetapi redaksi perintah ini berbentuk tunggal, berbeda dengan redaksi yang menggambarkan kemungkinan membalas sebelumnya atau balas dendam. Bentuk tunggal di sini ditunjukkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh wajar hal itu demikian karena anjuran untuk tidak membalas adalah yang terbaik, dan ini hendaknya ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat diteladani oleh umatnya. Dengan demikian beliau menjadi muhsin dan yang meneladani beliau. Ayat di atas seakan-akan berpesan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wahai Nabi, engkau adalah pemimpin para muhsinin sehingga Allah pasti bersamamu. Dengan demikian engkau akan meraih kemenangan dan kekalahan akan diderita musuh-musuhmu. Karena itu jangan cemas dan jangan bersedih hati serta jangan pula kesal. Jangan juga meminta disegerakan datangnya ketetapan Allah dan kemenangan didorong oleh cemas sebagaimana kaum musyrikin minta disegerakan kedatangan siksa terdorong oleh keinginan mereka mengejek. Lalu relevansi pendidikan dalam Quran surat An-Nahl ayat 127 sampai 128 ini, yaitu ayat 127 ini menjelaskan tujuan Allah menurunkan bantuan kepada kaum muslimin yang untuk menghancurkan sebagian orang-orang kafir dan menghinakan mereka sehingga mereka kembali dengan kecewa. Dalam jurnal Hidayatullah dan Rahman, dalam jurnal studi Quran merupakan bahwa ayat ini mengandung nilai-nilai pendidikan kritis yang dapat diterapkan dalam sehari-hari, yaitu yang pertama, metodologi pendidikan yang membebaskan dari belenggu taklid buta. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum yang berorientasi pada pembahasan dari kebodohan dan kemajuan berpikir. Lalu relevansi dalam Quran surat An-Nahl ayat 128 ini saya akan membacakan, yaitu tentang ayat di atas menegaskan bahwa peran manusia dalam urusan hidayah dengan ungkapan tidak ada sedikit pun campur tangan dalam urusan ini, namun juga menunjukkan kasih sayang Allah yang dapat menerima taubat atau memberikan azab kepada orang-orang zalim. Menurut Hamidah dalam penelitian jurnalnya dalam studi Islam sosial, ayat ini memiliki relevansi pendidikan. Yang pertama yaitu pemahaman akan batasan peran pendidik sebagai fasilitator hidayah, bahkan pemberi hidayah. Jadi pendidik ini menjadi peran utama dalam melakukan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pengembangan sikap rendah hati dalam proses transfer pengetahuan. Harus rendah hati dalam ketika kita melakukan proses pembelajaran, jangan sombong, jangan sombong, jangan besar hati. Lalu yang ketiga yaitu penanaman prinsip keadilan dalam pendidikan dengan memberikan konsekuensi yang sesuai dengan bagi peserta didik. Lalu yang keempat yaitu penanaman sikap kasih sayang dan pemberian kesempatan kedua bagi peserta didik yang melakukan kesalahan. Baik, di sini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang konsep pendidikan menurut Quran surat An-Nahl ayat 125 sampai 128. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.